Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nano Soekarno. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan project yang telah kita buat sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat konten yang namanya kategori wisata. Ini kalau kita arahkan, dia ada efek timbul ya, sudah ada efek timbul. Kemudian kita juga telah berhasil membuat konten yang judulnya minat wisatawan Bogor. Ini merupakan ada suatu progres. Di sini saya menggunakan progress bar yang ada di Bootstrap. Bisa teman-teman lihat. Kemarin kita telah berhasil membuat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat konten selanjutnya. Kita coba lihat dulu pada website yang telah saya buat sebelumnya. Kita coba lihat dulu. Wah, ternyata di sini karena saya menggunakan SAM, saya belum menyalakan SAM-nya. Pertama saya akan mematikan APC-nya dulu. Baru saya akan menyalakan lamp-nya. Lamp sudah menyala, kita close terminalnya, kemudian kita refresh. Nah, udah muncul, kita lihat front end-nya. Untuk konten selanjutnya kita akan buat kabar wisata Bogor. Jadi pada video kali ini kita akan membuat konten kabar wisata Bogor, kemudian galeri wisata Bogor, dan terakhir adalah footer. Untuk itu mari kita buka text editornya. Seperti biasa, sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kita coba perkecilkan saja. Kita ke sini. Kalau kita lihat di sini kita akan menggunakan suatu layanan yang ada di Bootstrap. Kita coba pakai ada yang namanya layout.it.com. Dan buka ini, jadi silakan teman-teman di browser ketikkan layout.it.com. Nah, ini merupakan suatu library dari Bootstrap, di mana di sini kita bisa membuat desain website. Di sini ada grid system, terus ada CSS, ada title, ada paragraph, dan sampai ke image. Kemudian di komponen ada button group sampai ke card, dan di JavaScript-nya juga ada navbar, carousel, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba buat si desain ini. Pertama kita tambahkan dia grid system 12. Kemudian kita coba lihat di sini terbagi dua. Jadi saya akan menggunakan 8:4. Grid system 8:4. Sudah. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan card. Kalau kita lihat ini sebuah kartu card. Kita coba lihat dan pakai. Kita cari card di mana. Card ada di komponen. Card ada di komponen, terus teman-teman drag ke dalam row yang 8 tadi di sini. Kemudian sini kita coba pakai yang namanya media object. Masih di tempat yang sama, yaitu komponen. Ada yang namanya media object. Jadi silakan teman-teman drag dan masukkan ke dalam grid yang 4 yang tadi kita buat.
sudah. Mungkin ini kerangkanya, nanti kita akan edit di Visual Studio Code. Nah, jadi kita tinggal download si source kodenya. Kita coba, di sini ada button download. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat desain, sebelum mendownloadnya teman-teman pengen melihat dulu gimana hasilnya, boleh teman-teman di sini ada yang namanya preview. Jadi kita klik review, jadi ini kurang lebih gini bersama. Jadi tinggal kita atur jarak dan kita masukkan konten yang sama dengan ini. Setelah itu, kalau teman-teman sudah mencoba mereviewnya, melihatnya gimana hasilnya, teman-teman bisa mendownloadnya. Kita coba kembalikan dulu, maaf, kita coba. Setelah teman-teman kiranya sudah cukup untuk mereview atau melihat gimana hasilnya nantinya, nanti kita akan tinggal download source kodenya. Jadi teman-teman bisa klik edit lagi, kemudian kita klik button download. Nah, di sini ada pilihan download.zip dan download.html only. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen nantinya misalkan di sini membuat desain, ada memasukkan gambar dan sebagainya, kalau teman-teman pingin atau mau gambar yang sama, jadi teman-teman bisa downloadnya berupa folder yang formatnya .zip. Nah, karena sini kita sudah mempunyai folder, jadi yang kita butuhkan hanya HTML-nya saja. Jadi kita tinggal download.html only. Kita coba, atau mungkin kita copy saja, sama saja. Kita coba copy dan Ctrl C. Kemudian kita pastekan di text editor kita. Kita coba perbesar di sini, benar. Pastekan. Sudah. Coba kita save dan coba kita lihat hasilnya. Ini nah sudah ada. Nah, jadi mungkin kita akan buat dia seperti ini. Kita lanjut. Sebelumnya kita akan bungkus dia di dalamnya tag. Kita coba minimize dulu. Kita akan bungkus dia di dalam tag section, dan saya akan berikan kelas yang namanya, karena ini kontennya, kita coba lihat, karena kontennya kabar wisata, berarti kita coba pakai, saya akan beri nama dia, kelasnya adalah berita. Kita tutup tag sectionnya, kita pindahkan ke yang paling bawah, kita cut dan pindahkan ke bawah. Nah, kemudian sebelumnya kita akan kasih jarak antara konten ini dengan konten minat. Kita coba kasih jarak dia di kontainernya, kita kasih dia MT margin topnya kita kasih 5, dan kita coba lihat hasilnya, dan sudah ada jarak dia antara konten minat dan konten ini. Kemudian kita coba tambahkan judulnya terlebih dahulu. Konten dari judulnya ini namanya adalah kontennya kabar wisata Bogor. Jadi kita akan tambahkan dia, kita coba besar, kita tambahkannya di sini, sebelum div class row kita tambahkan, kita coba pakai H2 saja. Kemudian tulisannya tadi apa? Kabar wisata Bogor ya. Kabar wisata kabar wisata Bogor. Kita coba save. Nah, sudah ada judulnya. Kita akan dia berada di tengah, kemudian
hurufnya besar semua dan tebal. Kita gunakan seperti biasa kelas. Di dalam H2 kita tambahkan kelasnya namanya kita, agar dia berada di tengah kita tambahkan text center. Kemudian agar dia hurufnya menjadi besar semua kita tambahkan kelas yang namanya text, benar sekali teman-teman, yaitu text uppercase. Supaya dia tebal, bagaimana? Kita tambahkan kelas yang namanya font fake bold. Nah, kita coba set. Sambil set kita coba bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah sama, dia berada di tengah, tulisannya besar semua dan tebal. Kalau kita lihat di sini, antara judul si kontennya atau tulisannya, dia memiliki jarak dengan si kartu ini, dengan dua kartu ini. Kalau teman-teman lihat di sini, dia kurang terlihat jaraknya gitu. Jadi kita akan coba tambahkan dia di sininya, di ROM-nya kita coba tambahkan dia MT2 saja, step. Bukan di sini rupanya, kita tambahkan di. Nah, sudah ada jarak antara si judul kontennya dengan si kartunya. Kemudian kita pertama akan atur yang kira-kira yang mana teman-teman, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita coba atur yang sebelah kiri dulu, yang besar dulu, yang 8. Kita coba akan atur. Sini kita coba perbesar dulu biar gampang. Di sini call 12. Nah, call MD8 kita fokus ke call MD8. Ini call MD4 kita minimize dan call MD8 kita perbesar. Nah, jika teman-teman lihat di sini di kontennya, dia tidak memiliki yang namanya card. Kita coba pakai card bodinya saja. Di sini kita hapus ini. Kemudian kita coba card footernya juga kita akan coba hapus. Kita akan coba hapus card footernya. Dan setelah itu kita coba save dulu dan lihat. Nah, jadi tinggal ada card kontennya saja. Kemudian kita tambahkan pertama kita tambahkan si judulnya terlebih dahulu. Kita tambahkan judul. Di sini kalau teman-teman lihat nih, terdapat judul ini Kebun Raya jadi sasaran menghirup udara asri. Kita tambahkan itu terlebih dahulu. Kita coba dia pakai, kira-kira pakai H4 saja ya. Kita pakai H4 di dalam card body. Kita coba sini di sebelum tag paragraf kita tambahkan H4 dengan tadi tulisannya Kebun Raya. Tadi apa teman-teman? Kebun Raya jadi sasaran menghirup udara asri. Jadi sasaran menghirup udara asri. Kita coba save dan lihat. Nah, sekarang sudah ada judul si kontennya. Kemudian di sini ada icon dan icon tanggal beserta tanggal update-nya, jam dan usernya. Jadi ceritanya di sini nanti si icon ini akan menjadi pertanda bahwa konten ini
upload atau diupdate pada tanggal sekian, jam sekian, dan oleh user siapa gitu. Nah, coba kita tambahkan. Kita seperti biasa pakai icon yang ada di font Awesom seperti video sebelumnya. Kita coba dia pakai di sini, kita pakai tag V. Kemudian kita cut teksnya, kita coba ganti dia dengan, karena kalau kita lihat di sini dia warnanya sedikit warnanya abu-abu, jadi tidak samar gitu. Jadi warnanya samar, kita coba dia pakai kelas text smoothed. Kemudian nantinya kita akan tambahkan dia icon. Kita menggunakan tag I seperti pada video sebelumnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat cara menggunakan font Awesom, icon yang ada di font Awesom, kelas kita menggunakan iconnya dengan kelas va plus va. Nah, nama icon ini apa? Nama icon dari si kalender ini. Kita coba lihat di font Awesom. Kita coba lihat dia nama iconnya. Kita coba cari nama iconnya dia apa di icon. Kita coba search kalender, ada ya. Kita coba search kalender. Nah, ada. Kita pilih yang sama dengan si konten tadi. Kita coba kita cari yang ini. Ini ada ininya, tidak sama. Nah, ini sama nih. Nah, jadi nama iconnya adalah kalender atau kalender. Kita copy namanya, kemudian pastekan di sini. Nah, setelah itu kita coba save dan lihat. Nah, sudah ada icon kalender. Kemudian kita tambahkan si tanggalnya. Kita gunakan dia di sini tanggalnya. Kita coba lihat 2021 bulan 2 tanggal 23. Coba save dan lihat hasilnya. Nah, sudah ada. Kemudian icon yang kedua, jam. Kita coba cari di font Awesomnya. Kita coba jam itu bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Nah, kita coba cari clock. Nah, sudah ada, dampaknya sudah langsung ada di sini. Dan sama font Awesomnya, iconnya kita pastikan di sini. Kemudian copy dan kita coba kopikan dulu di sini, nanti kita kopikan di sini, dan kemudian ini kita copy dan enter. Sini kita enter. Nah, kalender ini kita ganti dengan icon yang ini. Kita cut dan kita pastikan di sini. Kemudian ini tulisannya, jamnya ini tanggalnya kita rubah menjadi jam 08.24 menit ke 30. Kita coba save. Nah, nampaknya tidak ada masalah di sini dengan iconnya, tidak ada. Oh, di sini ada spasi, kita hapus, jadi dia tidak terbaca, jadi tidak muncul iconnya. Kita coba save dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah ada iconnya. Nah, jadi jika teman-teman lihat di sini tidak ada jarak satu sama lainnya. Kita coba kasih jarak atau spasi. Kita coba gunakan yang namanya NBSP. Nah, di sini NBSP ini gunanya untuk memberikan spasi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan NBSP ini untuk memberikan spasi. Kita coba pakai spasi, dan di sini juga nantinya kita akan pakai spasi. Kita coba save. Nah, sudah ada jarak
satu sama lainnya. Kemudian kita icon yang ketiga adalah user atau orang juga. Kita coba cari nama ikonnya. Kita coba cari user, ada atau tidak. Nah, ada. Kita pilih yang sama dengan ini, satu orang. Ini banyak orang. Nah, ini ada yang satu orang. Pertama kita kopikan di sini terlebih dahulu nih. Yang ininya paste. Kemudian ini kita ganti user. Clock ini nama ikonnya jam ini kita ganti dengan user. Kemudian ini juga jamnya kita ganti dengan admin Bogor Endah. Admin Bogor Endah. Kita coba save. Bismillah. Nah, sudah ada. Jika teman-teman perhatikan, ukuran si ini terlihat lebih kecil daripada yang ini. Jadi kita coba akan buat dia menjadi lebih kecil. Kita coba pakai CSS. Kita pakai coba CSS inline saja. Di sini kita tambahkan style CSS inline. Kita akan gunakan font size. Dia ukurannya kita akan berikan dia 15 pixel. Save. Terlihat sudah menjadi lebih kecil ukurannya. Apanya di sini kita pakai spasi. Save. Sudah. Kemudian kita pakai gambar si ini ya, gambar Istana Bogor atau Kebun Raya Bogor. Kita masukkan gambar itu dengan tag, memasukkan gambar yaitu dengan tag image. Benar teman-teman, tag image. Dia nama gambarnya kita coba cari di folder gambar. Apa di sini ada keterangan kebun raya kita cari coba namanya kebun raya. Jadi kebun raya ada, dia berada di folder gambar. Kemudian kita cari yang namanya file kebun raya. Sudah, jangan lupa. Nah, sudah ada gambarnya. Kemudian kita kasih alternatif sini. Jadi jangan lupa untuk mengisi alt seperti ini. Jadi fungsi alt ini jika teman-teman misalkan buka si websitenya nantinya tidak ada jika tidak muncul gambarnya, maka akan muncul tulisan yang kita tuliskan di alt ini. Misalkan kita kasih alt ini dengan tulisan kebun raya aja, kebun raya, atau misalkan istana, bisa istana. Nah, kemudian dia nampaknya ukurannya lebarnya kita akan besarkan. Width kita coba kasih 100 pixel. Nah, sangat kecil. Kita coba 100 pixel tetapi 100%. Coba save. Nah, sudah, gambarnya sudah sesuai. Kemudian kita coba lihat lagi, di sini ada paragraf lorem ya. Tambahkan dia, kita coba gunakan di sini tag P lagi. Mana tadi di sini tag P. Kemudian kita pakai misalkan lorem, kita coba pakai lorem 100 ya, lorem 100. Coba kita lihat. Nah, sudah kira-kira 100 ini. Dan kita coba ya,
terlihat tidak ada jarak dengan gambarnya, kita akan kasih jarak dia di sini. Kita akan kasih jarak dengan memberikan kelas margin top. Kita kasih margin topnya 3. Udah. Kemudian sudah, mungkin sampai sini. Untuk konten yang sebelah kiri kita coba bandingkan ya, terlihat sama, satu sama antara ini dengan ini sudah terlihat sama. Kemudian sekarang kita akan berfokus kepada si berita di si konten yang sebelah kanan. Dia kita coba besarkan terlebih dahulu, dan yang konten sebelah kiri sudah selesai, makanya kita minimize dan kita akan fokus di sebelah sini. Kemudian di sini kalau kita lihat kita lihat di sini. Nah, dia juga memakai card ya. Jadi terlihat dia memakai card juga. Sedangkan di sini kita tidak ada cardnya. Jadi kita akan coba tambahkan card di dalamnya. Kita buka text editornya. Kita akan tambahkan card di call MD4 ini. Namun biar lebih mudah, nampaknya tadi kita tidak menggunakan, di sini kan tidak tadi menggunakan media objek. Jadi kita jangan menggunakan media objek, tapi kita coba cari jangan di layout it, kita coba cari di Bootstrap ya, di komisi Bootstrapnya. Kita coba cari pilihan-pilihan media objek yang ada di Bootstrap ini. Media objek, kita coba cari yang cocok. Ini kita tadi gunakan yang di layoutnya, tapi kelihatan kurang cocok. Jadi biar lebih mudah, kita cari yang lebih cocok dengan kontennya. Ini kurang, kita coba cari lagi. Nah, nampaknya di sini sama cocok dengan si konten nantinya. Di konten ini kita coba akan pakai yang ini saja, yang media list. Kita akan coba pakai yang media list. Kemudian kita coba akan pakai media list di sini. Coba di layout ada yang media list. Kita coba cari media list. Nampaknya nggak ada media list. Nah, kita coba pakai yang ini aja lah. Di Bootstrap kita copy dan kita pastekan di sini. Kita ini div ini media, kita coba ganti dia, pastekan, coba save dan kita lihat. Nah, ini kenapa tidak muncul gambarnya, karena kita hanya mengopi dari ini. Kita lihat gak ada gambarnya, jadi kita akan tambahkan gambarnya nantinya sesuai dengan ini. Kita, kalau teman-teman lihat lagi di sini dia belum dapat cardnya, kita coba akan tambahkan cardnya. Kita coba minimize UL nya, kemudian kita coba kita akan berikan dia card. Kita akan fokus dengan card dia. Kita coba biar mudah, kita ke layout it, kita coba cari card di sini. Di mana masih ada, kita pakai yang ini tadi ada cardnya. Kita coba cari source kodenya dari cardnya. Nah, di sini kita coba kopikan sampai ke ini, sudah di card. Nah, ke sini nampaknya. Dah, kita coba kopikan di sini dan pastikan di ini. Kita akan pakai cut puter, coba kita hilangkan.
kita akan pakai card header dan card kontennya saja. Nah, untuk card konten kita gunakan yang si UL ini. Kita cut si UL ini dan kita pastikan di sini. Kita coba pastikan di sini. Kita ini hapus dulu dan pastikan. Kita coba save dan kita lihat hasilnya sini, dan sudah si konten ini sudah terbungkus oleh card sama ya. Jadi kita ubah. Pertama kita akan ubah card title-nya terlebih dahulu ya. Card title-nya namanya berita wisata terkini. Kita coba card body minimize terlebih dahulu, dan card title kita ganti dengan berita wisata. Tadi apa? Berita wisata terkini. Kita coba akan gantikan dia jadi berita wisata terkini. Maaf, kita wisata maaf wisata terkini. Sudah kita save, dan card title sudah berganti namanya dengan berita wisata terkini. Kemudian kita coba dia di sini ada backgroundnya, dia terdapat backgroundnya. Nampaknya kita akan pakaikan karena itu judul kita sudah H5 sudah. Kemudian card header ini kita akan tambahkan backgroundnya, dia warna biru muda. Kita coba pakai BG Info dan kita buat dia. Kalau teman-teman lihat di sini hurufnya besar semua. Kita coba pakai kelas apa ya supaya besar semua teman-teman, jadi teks uppercase. Sudah, kita coba save kecil saja supaya ditahu perubahannya. Nah, sudah. Nah, berarti di sini teman-teman kita tinggal merubah warnanya. Kita akan gunakan kelas untuk merubah dia agar tulisannya menjadi warna putih. Kita pakai kelas yang namanya text, benar sekali, yaitu text white. Kita coba save. Nah, sekarang tulisannya sudah berubah menjadi warna putih. Nah, untuk card header atau judul kita sudah merubahnya. Kemudian kita tinggal atur si kontennya. Kita coba buka text editornya. Kemudian untuk card header kita coba dia minimize terlebih dahulu. Di sini H5 kita minimize. Kemudian di card body kita fokus di card body. Di card body di sini untuk gambarnya kita pakai pertama, karena ini pertama kita pakai gambar yang namanya, coba kita lihat gambar ada di sini tersedia file. Nah, di sini berita, kita pakai berita 1. Setelah itu kita coba, ini artnya kita karena tadi bawaan dari si bootstrapnya, kita coba ganti dia. Kita coba lihat dulu gambarnya apa dia. Nah, gambarnya dalam kontennya coba kita baca. Tempat wisata di Bogor, boleh buka. Nah, jadi kita coba pakai dia artnya, kita rubah supaya kita nanti kalau misalkan si gambarnya hilang, kita bisa mengenali gambar apa yang tidak muncul itu. Kita coba kasih update Safari saja. Kemudian kita sudah memasukkan gambarnya. Sekarang kita tinggal kasih si linknya.
kita tinggal kasih single linknya. Di sini kita coba lihat ada H5. Kita akan hapus H5 ini dan si paragrafnya kita coba kecil dan lebih besar lagi. Coba hapus si H5 nya, perbesar saja susah. Coba kita hapus H5 dan paragrafnya, kita ganti dengan tag P. Kemudian kita coba dia, karena kalau kita lihat di ini ya, kita menggunakan tag A saja, dan sini kita coba kasih pagar terlebih dahulu. Namanya apa tadi? Judulnya itu tempat wisata di Buk. Kita coba di sini aja. Kita coba kecilkan dan kita coba kirim tulisannya tadi di sini. Tempat wisata di Bogor, boleh buka, tetapi harus batasi pengunjung. Ya, kita coba save dan lihat hasilnya. Nah, sudah terdapat link. Jika teman-teman perhatikan di sini, kita akan kasih si paragrafnya ini, kita akan kasih dia kelas. Kita coba akan kasih kelas dia, margin topnya kita kasih 0, kemudian margin bottomnya kita akan kasih 1. Kemudian kita lihat kontennya apa. Nah, di sini ada icon dan keterangan tanggal, jam, dan user yang menguploadnya atau mengupdate-nya. Jadi sama seperti yang ada di sini. Karena sama, kita coba biar mudah, kita coba cari yang tadi, coba perbesar biar gampang, biar mudah mencarinya di kolom 8. Nah, di sini di tag P ada beberapa icon dan keterangan tanggal, jam, dan user. Di sini kita tinggal copy, nah minimize lagi biar mudah. Di kolom 8 nya kita pastekan di bawah tag P yang tadi, kita pastekan dan kita coba lihat hasilnya. Bismillah. Nah, sudah ada teman-teman ya, dia sudah ada. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ukurannya nampaknya besar, sedangkan di sini terlihat kecil. Jadi kita akan coba atur ukurannya. Tadi di font size-nya 15 pixel, kita akan rubah dia agar tidak 15 pixel. Kita coba gunakan pakai 12 pixel saja. 12 pixel sudah. Kemudian kita di sini kita jangan menggunakan NBSP karena NBSP ini fungsinya untuk dia memberikan spasi, tapi kita coba di sini pakai yang namanya PR saja, PR, agar dia untuk memberikan garis baru gitu. Jadi garis baru kita coba save. Nah, sudah sama, kita coba samakan. Sudah sama. Namun jika teman-teman perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini si konten ininya tingginya sama dengan si admin ini, tapi ini nampaknya tidak sama. Jadi kita akan coba atur. Kita buka teks editornya. Kita akan atur dia
agar tinggi gambar sampingnya sama. Namun sebelumnya kita coba biar mudah, kita coba atur yang selanjutnya. Kita coba ini, kita berusaha dulu. Nah di sini kita di kali selanjutnya kita coba ini hapus dulu dan pastikan yang ini tadi. Nah sampai di sini kita copy dan pastikan di sini, kemudian kita coba save dan lihat hasilnya. Nah sudah ada 2 konten. Namun jika teman-teman lihat di sini, dia jarak antara ininya itu terlihat lebih jauh daripada si ini. Nah kita coba akan atur, kita di sini MY-nya di R-nya terlalu 4 terlalu besar, kita perkecil saja menjadi 2. Kita coba save. Sudah terlihat lebih sedikit. Kita coba atur lagi. Nah, untuk konten kedua sudah, kita coba tambahkan konten ketiga. Nah tadi saya bilang ini ukurannya tidak sama. Nah jadi ternyata di sini saya, kalau teman-teman perhatikan ukuran dari layar si browsernya, kalau saya tekan CTRL plus dia akan 100%, makanan ini kalau misalkan kita CTR min 90. Nah jadi ternyata di sini ukuran si browser ini dengan ini tuh berbeda. Jadi kalau misalkan kita ini kontrol CTR plus, nah jadi akan sama dengan ini. Sebaliknya kalau misalkan kita CTR min yang ini, kemudian kita CTR min yang ini, maka ukurannya akan sama. Jadi ternyata di masalahnya itu berada di ukuran si browsernya. Nah, mungkin itu yang tadi yang sempat saya janjikan. Nah itu sebagaimana yang dari awal saya bilang, kita akan menyamakan tinggi dari si gambarnya dengan tinggi si tulisannya. Nah ternyata sekarang sudah berhasil. Kemudian kita coba buka text editornya dan melanjutkan untuk mengisi konten-konten selanjutnya. Untuk yang kedua, kita sudah berganti gambar dan berganti judul. Kita coba dia berita, karena gambar kedua kita coba pakai gambar yang kedua. Berarti ini kita ganti dengan 2. Kemudian untuk judulnya pun kita ganti. Kemudian judulnya kita ganti menjadi, kita lihat, libur panjang telah tiba. Libur panjang telah tiba. Libur panjang, libur panjang sama lama inap tamu di hotel Bogor rata-rata 2 hari 1 malam. Kita coba save dan lihat hasilnya. Nah sudah. Selanjutnya kita lihat di sini ada berapa konten ya. Tinggal misalnya 1, 2, berarti 2 konten lagi. Kita coba kopikan saja biar cepat. Ini kita coba besarkan. L yang pertama kita coba ini kecilkan, minimize. Ini kita coba hapus terlebih dahulu. Kemudian kita copy LI yang kedua
dan pastikan selama 2 kali, sebanyak 2 kali. 1, 2. Tap kecil dan lihat hasilnya. Sudah ada 4 konten, jadi kita tinggal rubah gambar sama judulnya. Kita lihat di sini gambarnya, kita pakai dia gambar ini 2 jadi 3. Kemudian kita ganti judulnya adalah main air di The Jungle Bogor. Ada harga promo, hanya Rp 30.000. Coba kita save. Lihat dulu, sudah. Kemudian yang keempat, kita coba tuh yang keempat ini sama, pokoknya sama. Jadi kita tinggal copy yang ketiganya, kita perkecil, kemudian ini juga kita minimize atau perkecil. Yang keempat kita hapus, dan yang ketiga kita kopikan, lalu kita pastikan, kemudian kita save. Kita sudah kopikan dan kita lihat hasilnya. Sip, sudah sama dengan yang itu, kita lihat sudah sama. Kemudian untuk selanjutnya kita coba buat konten selanjutnya, yaitu galeri wisata Bogor. Kita buat konten selanjutnya galeri wisata Bogor. Buka teks editornya, kemudian kita perbesar. Yang tadi ini rapikan dulu. Yang section berita ini kita minimize. Kemudian kita buat satu konten lagi yang bernama galeri. Untuk itu seperti biasa kita buat text section untuk membungkusnya. Kita pakai text section, dimana kita akan memberikan kelas dengan nama galeri, karena kontennya galeri, kita berikan dia galeri. Kemudian untuk dia ada jarak dengan konten sebelumnya, kita pakai margin top MT5. Nah, sudah. Kemudian kita coba lihat. Nah, udah, kita coba tambahkan konten selanjutnya, atau selanjutnya ini kita akan tambahkan div yang pakai class container. Udah. Kemudian kita akan memberikan judulnya itu, kita pakai H2 untuk judulnya. Tulisannya galeri wisata Bogor. Terus ini kita coba rapikan tulisannya. Terus kita di H2 ini kasih kelas agar dia berada di tengah, kita pakai dia text center. Terus agar dia tulisannya besar semua, kita pakai teks uppercase. Kemudian untuk agar tulisannya tebal, kita pakai font weight bold. Terus kita coba save dulu dan lihat hasilnya. Nah, sudah ada. Rupanya di sini teks uppercase. Nah, tidak, ini kurang huruf P1 double P. Nah, sudah, tulisannya sudah menjadi huruf besar semuanya. Kemudian kita coba lihat di kontennya, ada suatu kalimat atau subjudul ya, atau kalimat pengantar di sini. Sebelum ke tempat lokasi, manjakan mata Anda terlebih dahulu di sini. Coba tulis, kita tambahkan dengan menambahkan paragraf.
teks paragraf. Tulisannya tadi sebelum ke tempat lokasi manjakan mata Anda terlebih dahulu di sini. Maaf, kita coba rapikan. Sebelum ke tempat lokasi manjakan mata kita save, kita kasih tag paragraf ini dengan kelas text center supaya dia berada di tengah. Kemudian agar dia tulisannya besar semua, kita kasih kelas upper text upper case. Sudah, coba save dan lihat hasilnya. Sudah di sini teks sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat masukkan gambarnya. Pertama kita akan buat div yang mempunyai kelas row, div yang mempunyai kelas row, di kelas row. Kemudian kita tambahkan div yang mempunyai kelas call md 12. Kemudian agar si konten gambar ini ada jarak dengan si tulisan judulnya, kita kasih margin top dia 5. Kemudian kita di dalam div yang memiliki kelas call md12 ini kita tambahkan div yang memiliki kelas row lagi. Kemudian kita tambahkan div call md, kita akan bagi dia 3 detik. Call md bagi 12 bagi 4. Sudah, tambahkan untuk biar lebih rapi, kita pakai kelas yang card, div yang memiliki kelas card. Kemudian baru kita masukkan gambarnya. Pertama kita akan masukkan gambar yang ini, namanya dia gambar. Kemudian itu namanya rumah warna, misalnya adalah rumah warna. Altnya kita beri rumah warna, kita save. Kita di sini tambahkan lagi kelas di image-nya. Kelasnya adalah card img top. Coba save dan lihat hasilnya. Sudah ada satu gambar. Biar lebih cepat, kita kopikan saja di kolom md4 nya, kita minimize kolom md4 nya, kemudian kita kopikan sebanyak 2 kali. Sudah, jadi tinggal diganti di gambarnya. Yang kedua adalah gambar, nama filenya adalah cam, kemudian kita rubah cam. Kemudian yang ketiga gambarnya namanya adalah resort, kita rubah dia biar altnya resort. Save, lihat hasilnya dan sudah ada 3 gambar.
Nah, tinggal kita tambahkan 3 gambar lagi. Buka teks editornya kembali, kita minimize kolom D4, kemudian yang 12 kita minimize, kemudian kita kopikan di sini yang di div M dan 12 ini kita copy lalu pastikan di sini. Nah, setelah itu kita coba save dulu dan lihat. Nah, sudah ada 6 gambar. Nah, biar ada jarak, kita kasih dia margin 3 saja. Tinggal ubah nama gambarnya itu kolam. Kemudian yang kelima, nama gambarnya yaitu budaya. Kemudian yang keenam, nama gambarnya Cikuruwung. Jangan lupa akun juga, jangan lupa dirubah. Budaya. Dan terakhir Cikuruwung. Save dan lihat hasilnya. Nah, sudah ada 6 gambar. Kemudian sini ada button, lihat lebih banyak. Kita coba pakai button yang ada di Bootstrap. Sini kita di brosur, buka getbootstrap.com dan cari di sini button. Kemudian cari yang di sini warnanya warna biru. Atau kita lihat di sini ya, warna biru muda, info. Kita gunakan yang info. Nah, ini kita kopikan ini, kemudian kita pastikan di minimize, pastikan di sini. Coba lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Kemudian kita infonya ganti dengan kata lihat lebih banyak. Kemudian agar dia ada jarak dengan si gambarnya, kita kasih margin topnya kita kasih 2 saja. Kemudian biar dia ada di tengah, kita pakai class text center, save. Nah, sudah ke text center. Atau kita bisa gunakan CSS inline. Kita di sini tambahkan style, kemudian pakai text elegant center. Kita coba save. Rupanya kita harus bungkus terlebih dahulu si buttonnya ini dengan div. Kita kasih aja divnya raw, kita kasih div raw. Kemudian yang tutup tag div ini kita cut, lalu pastikan di sini, dan di si row-nya ini kita buat dia agar ke tengah, center, save. Dan setelah kita hapus, kemudian di sini kita tambahkan lagi kolom G12, cut, dan di sini masukkan di sini, save. Kemudian kita coba 3 text center sudah di kolom B nya, coba kita lihat text center. Belum ternyata.
coba kalau misalkan kita tambahkan dia di sini, kita coba tambahkan style text elegant center, atau misalkan kita cut di sini, kita taruh di sini save. Oh, ternyata masih belum. Kita coba, atau kita bisa tambahkan list baru di dalamnya, atau style ini terus text centernya juga kita tambahkan. Rupanya kita di sini coba kita simpan si div ini di dalam, kalau masih di dalam kode 12 di row baru di sini. Coba paste yang 12 ya. Nah, sekarang sudah berada di tengah, jadi si button ini sudah berada di tengah. Kemudian konten selanjutnya kalau kita lihat, nah kita konten selanjutnya yaitu footer. Terakhir adalah footernya. Kita buat konten terakhir yaitu footer. Untuk section gallery kita coba minimize terlebih dahulu. Kita buat konten footer. Kita tambahkan tag footer, terus di dalamnya, atau kita kasih kelas dulu nanti biar kita bisa untuk gampang masuk CSS-nya, kita kasih kelas yang namanya footer. Kemudian karena kita kalau lihat di sini dia warna backgroundnya adalah biru muda, kita kasih background dia bg info. Sudah, karena belum ada konten, kita di dalam footer ini tambahkan container fluid, coba pakai ini fluid biar semua full lebarnya full. Kemudian di dalamnya lagi kita buat div class row. Pertama kita akan buat di sebelah ininya nih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 3 bagian. Ini kalau misalkan kita tahu grid itu ada 12, ada di 12. Jadi kalau misalkan dibagi 3 gini, jadi kita baginya masing-masing adalah 4. Masing-masing 4. Kemudian maka dari itu kita buat di sini call md, kita pakai div call, kita ag4. Kemudian di call ini kita tambahkan lagi call md 12, kemudian kita kasih dia kelas namanya footer div biar kita bisa merubahnya atau menambahkan custom CSS nya di style CSS nanti. Kemudian biar dia berada di tengah, kita pakai text center. Kemudian untuk judulnya kita tambahkan, kita pakai H3 saja dengan nama pertama tentang judulnya. Kalau kita lihat tentang, terus kita agar dia hurufnya besar semua, kasih uppercase. Kemudian kita coba tambahkan lagi, lihat kontennya. Nah, kita kecil saja biar kita gampang kontennya. Di sini kita tambahkan gambar lagi, gambar ini namanya adalah Bogor. Kita nama
Nama gambarnya kita coba foto. Kemudian kita kasih altnya, dia dengan nama logo saja. Kita sudah kasih altnya, kita akan atur lebarnya kita akan kasih dia 350 pixel. Kemudian tingginya kita akan atur dia 200 pixel.